Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Eka Aditya Putra, absen 8, kelas 11 MP1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai. Sebelum itu, pengertian perencanaan kebutuhan pegawai adalah proses yang menentukan jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses ini mencakup analisis tentang kebutuhan tenaga kerja dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu yang pendek, berdasarkan strategi organisasi, serta proyeksi kinerja dan anggaran. Yang kedua, tujuan perencanaan kebutuhan pegawai. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan perencanaan yang tepat, organisasi dapat menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi operasional. Yang kedua, mengantisipasi perubahan, memastikan bahwa organisasi siap menghadapi perubahan pasar teknologi dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan organisasi, mengidentifikasi jenis pegawai yang diperlukan untuk mendukung pencapaian misi dan visi perusahaan. Yang ketiga, langkah-langkah perencanaan kebutuhan pegawai. Yang pertama, analisis organisasi. Menilai struktur organisasi dan memetakan kebutuhan bahwa setiap divisi atau departemen. Yang kedua, penilaian kebutuhan pegawai. Menganalisis tren bisnis dan kebutuhan yang muncul terkait dengan pertumbuhan atau perubahan organisasi. Yang ketiga, proyeksi sumber daya manusia atau SDM. Menggunakan data historis untuk meramalkan jumlah pegawai yang diperlukan di masa depan. Dan terakhir, penyusunan rencana. Mengembangkan rencana yang spesifik mengenai jumlah, kualifikasi, dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pegawai. Yang pertama, perubahan organisasi, restrukturisasi atau perubahan strategi perusahaan yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan, ekspansi bisnis dapat meningkatkan jumlah pegawai yang diperlukan. Yang ketiga, teknologi dan otomatisasi, perubahan teknologi dapat mempengaruhi jenis pegawai yang dibutuhkan. Yang keempat, keadaan ekonomi, perubahan kondisi ekonomi dapat berdampak pada jumlah pegawai yang dibutuhkan. Selanjutnya ada prosedur pengadaan pegawai. Yang pertama, pengertian prosedur pengadaan pegawai adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan telah direncanakan. Proses ini melibatkan berbagai tahap yang memastikan bahwa calon pegawai yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Yang kedua, tahapan prosedur pengadaan pegawai. Yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan pegawai yang diperoleh oleh hasil perencanaan kebutuhan pegawai sebelumnya. Yang kedua, penyusunan job description. Penyusunan revisi pekerjaan yang jelas untuk posisi yang akan diisi, termasuk tugas, tanggung jawab, kualifikasi, keterampilan yang dibutuhkan. Pemasangan iklan lowongan. Memasarkan lowongan pekerjaan melalui media yang tepat seperti situs web perusahaan, portal lowongan kerja, atau media sosial. Yang ketiga ada seleksi dan rekrutmen. Menggunakan berbagai metode seleksi untuk memilih kandidat yang sesuai seperti wawancara, tes tulis, dan tes keterampilan. Selanjutnya ada penawaran kerja. Setelah kandidat yang tepat ditemukan, organisasi akan memberikan penawaran kerja dan membuat kontrak kerja yang sesuai. Selanjutnya, orientasi dan pelatihan. Setelah diterima bekerja, pegawai baru akan menjalani orientasi dan pelatihan untuk mengenal budaya perusahaan dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga ada metode rekrutmen pegawai, rekrutmen internal. Melibatkan pegawai yang sudah ada di dalam organisasi untuk mengisi posisi yang kosong. Ini dapat berupa promosi atau transfer antar departemen.
Yang kedua ada rekrutmen eksternal, mencari kandidat yang dari luar organisasi melalui iklan lowongan, headhunting atau job fair. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengadaan pegawai. Yang pertama, kebutuhan spesifik. Proses rekrutmen yang sangat tergantung pada spesifik keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk posisi tersebut. Yang kedua, anggaran dan kebijakan organisasi. Perusahaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia untuk proses rekrutmen serta kebijakan internal dalam perekrutan pegawai. Yang ketiga, ada persaingan di pasar kerja. Keberhasilan pengadaan pegawai juga dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja dan tingkat persaingan untuk mendapatkan kandidat terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, perencanaan pegawai, kebutuhan pegawai, dan prosedur pengadaan pegawai adalah dua aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan yang baik akan membantu organisasi dan memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang cukup dan berkualitas untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan prosedur pengadaan pegawai yang terstruktur dengan baik akan memastikan bahwa proses rekrutmen berlangsung efisien dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan nama Santi. Om Santi.